Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indiria Nandana Tabrus Sembiring dengan NIM 2311031013 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Nah, di sini saya akan memaparkan dari skenario pembelajaran yang telah saya buat. Nah, adapun struktur dari skenario pembelajaran yang saya buat, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah capaian pembelajaran, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, langkah-langkah penerapan, dan rasional pemilihan model. Nah, adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran Pakem, pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan di sekolah dasar dengan menekankan nilai kebangsaan dan moralitas. Yang pertama adalah latar belakang dan rasional model. Pembelajaran Pakem pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, dalam praktiknya banyak ditemui kendala terkait metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional, di mana guru-guru masih menjadi pusat pembelajaran atau teacher center, sementara siswa cenderung pasif. Hal ini mendorong perlunya inovasi model pembelajaran yang lebih partisipatif, dan salah satunya melalui penerapan Pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Secara teoritis, Pakem berlandaskan prinsip konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalamannya langsung, yang dimana dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky. Nah, pendekatan ini sejalan dengan teori experiential learning yang dikemukakan oleh Cole, yang menyatakan bahwa pembelajaran paling efektif ketika siswa terlibat dalam suatu proses eksplorasi dan refleksi. Selain itu, Pakem juga mengakomodasi kecerdasan majemuk atau multiple intelligency yang dikemukakan oleh Gardner, di mana setiap siswa memiliki gaya belajar unik sehingga memerlukan variasi metode pengajaran. Dalam konteks abad ke-21, model ini relevan dengan tuntutan pengembangan 4C, di mana critical thinking, creativity, collaboration, and communication yang menjadikan kompetensi esensial dan dalam menghadapi dinamika global. Di tingkat praktis, Pakem menawarkan solusi terhadap masalah rendah keterlibatan siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang dinamis. Pembelajaran aktif mendorong siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan bereksperimen, sementara aspek kreatif memacu inovasi proyek atau problem based learning. Selanjutnya ada skenario pembelajaran, di mana saya menggunakan mata pelajaran PPKN kelas 2 semester 1 dengan tema menghormati aturan di sekitar, di mana memiliki alokasi waktu 2 kali 35 menit dengan model pembelajaran Pakem, di mana Pakem adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan metode utama pembelajaran yaitu role playing dan diskusi kelompok. Dengan capaian pembelajaran, yang pertama, siswa mampu memahami dan mempraktikkan perilaku menaati aturan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat melalui pengalaman belajar aktif dan menyenangkan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya menyebutkan contoh aturan di rumah, sekolah, dan masyarakat, menjelaskan konsekuensi jika tidak mematuhi aturan tersebut, atau memerankan skenario kepatuhan aturan, menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok aktif, berpartisipasi dalam kegiatan menghargai pendapat teman. Nah, adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menyebutkan minimal 3 contoh aturan di lingkungan sekitar, mampu menjelaskan manfaat mematuhi aturan, mampu mempraktikkan berperilaku mematuhi aturan, melalui simulasi menjadikan hasil diskusi kelompok secara sistematis, dan menunjukkan sikap disiplin selama pembelajaran bekerja sama di dalam kelompok. Nah, selanjutnya langkah-langkah penerapan pembelajaran.
Yang pertama ada pendahuluan di mana saya akan menggunakan 10 menit di mana terdapat ice breaking. Dengan ice breaking tepuk aturan di mana jika guru bertepuk sekali, maka siswa akan menjawab patuh aturan. Jika guru bertepuk 2 kali, siswa akan menjawab mari kita lakukan. Nah, adapun apersepsi di mana guru menampilkan banyak gambar anak melanggar atau mematuhi aturan. Dengan kita akan mengajukan pertanyaan stimulan dengan contoh, apa yang terjadi pada gambar ini? Nah, yang kedua ada kegiatan inti. Kita akan menggunakan waktu 50 menit. Yang pertama ada diskusi kelompok dengan 20 menit. Nah, kita akan membagi kelompok heterogen 4-5 siswa dalam satu kelompok. Setiap kelompok akan menganalisis gambar situasi. Yang pertama, situasi rumah, di mana merapikan mainan. Yang kedua, sekolah, antri di kantin. Yang ketiga, masyarakat, di mana menyeberang jalan. Nah, saya akan memandu diskusi sebagai seorang guru. Saya akan menggunakan panduan diskusi yang pertama, yaitu Nah, dapat panduan diskusinya yang pertama dengan soal apa aturan dalam gambar ini, maka siswa akan mendiskusikan dan menganalisis di dalam gambar tersebut. Yang kedua, mengapa aturan ini penting? Jadi siswa akan menemukan alasan mengapa aturan itu penting dilakukan. Yang ketiga, apa akibat jika dilanggar? Nah, setiap kita melanggar satu aturan, kita akan mendapatkan konsekuensi tersendiri. Maka siswa akan mengetahui apa konsekuensi dan sebab akibat jika siswa tidak mematuhi aturan. Nah, yang kedua, dengan metode role playing selama 25 menit. Nah, di mana setiap kelompok akan memilih satu situasi untuk diperankan dengan ketentuan pentas. Adegan pertama melanggar aturan selama 5 menit dan adegan kedua mematuhi aturan secara 5 menit. Nah, dan akan memiliki diskusi kelas. Di dalam kegiatan diskusi kelas, kita akan membandingkan kedua adegan tersebut dengan waktu 5 menit. Di mana contoh skenarionya, di mana pemain akan penjaga kantin dan 2 pembeli. Adegan pertama, siswa akan berebutan antrian, makanan tumpah. Nah, di dalam kejadian tersebut akan terjadi peristiwa sebab akibat. Nah, yang kedua, adegan kedua yaitu antri tertib dan proses lancar, di mana siswa juga akan keterlibatan dalam sebab akibat jika mereka mematuhi aturan. Yang ketiga ada penutup 10 menit dengan refleksi terbimbing. Saya akan mengatakan atau mengajukan refleksi seperti
Hari ini kamu belajar bahwa yang kedua, mulai hari ini kamu akan mematuhi aturan tentang. Nah, adapun action plan, setiap siswa menulis komitmen di kertas berbentuk bintang dan tempel di pohon kedisiplinan kelas. Nah, dalam kelas kita akan membuat pojok baca atau pohon disiplin. Nah, selanjutnya ada rasional pemilihan model pakem dengan metode role playing dan diskusi kelompok dalam pembelajaran menaati aturan untuk kelas 2 SD. Nah, pemilihan model pakem pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan metode role playing dan diskusi kelompok pada materi menaati aturan untuk siswa kelas 2 SD didasarkan pada pertimbangan akademis dan komprehensif. Pertama, secara perkembangan kognitif, siswa usia 7-8 tahun berada dalam tahap operasional konkret yang membutuhkan pembelajaran berbasis pengalaman langsung dan media visual. Hal ini sejalan dengan tematan Vygotsky tentang pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, di mana metode diskusi kelompok dan role playing memfasilitasi scaffolding pengetahuan melalui zone of proximal development. Secara teoritis, kombinasi metode ini mendukung 3 ranah tujuan pembelajaran. Pada ranah kognitif, diskusi kelompok yang terstruktur mungkin konstruksi pengetahuan tentang aturan ini melalui sosial atau konstruktivisme sosial. Sementara itu, role playing memberikan pengamatan konkret atau experiential learning yang memperkuat pemahaman konseptual dengan ranah afektif, simulasi situasi nyata melalui role playing efektif untuk internalisasi nilai-nilai. Sementara kerja kelompok mengembangkan keterampilan sosial, adapun ranah psikomotorik, aktivitas praktik langsung dalam role playing melatih kemampuan ekspresi dan komunikasi siswa. Dalam penelitian Johnson dan Johnson menunjukkan bahwa pembelajaran komparatif melalui diskusi kelompok meningkatkan hasil belajar hingga 28% dibandingkan metode konvensional. Sementara meta-analisis oleh Hattie mengungkapkan bahwa simulasi dan role playing memiliki efek size 0,68 dalam meningkatkan pemahaman konsep abstrak. Temuan ini diperkuat oleh studi lokal SD negeri percobaan Jakarta pada tahun 2022 melaporkan peningkatan 35% dalam pemahaman aturan sekolah setelah menerapkan model serupa. Implementasi pakem dalam konteks ini juga mempertimbangkan aspek pedagogis. Model ini menjawab tantangan pembelajaran nilai dan norma yang seringkali bersifat abstrak bagi anak usia dini dengan mengkonkretkannya melalui stimulasi dan simulasi. Nah, itulah tahap-tahap simulasi sebagai calon seorang guru dalam mata pelajaran PPKN, di mana setiap pembelajaran akan memiliki tantangan dan solusi masing-masing melalui metode dan model pembelajaran. Sekian pemaparan dari skenario pembelajaran yang dapat saya paparkan. Saya tutup dengan parabol Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum, shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.